Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, minggu ini Bu akan menjelaskan bab yang ketiga, yakni mengenai pewarisan sifat. Tolong disimak video berikut ini. Genetika adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau kepada anaknya. Gen. Di dalam setiap sel terdapat faktor pembawa sifat. Di dalam sel, yakni inti sel, dan di dalamnya benang-benang kromosom. Benang-benang kromosom mengandung gen, DNA, dan ADN. Gen adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Gen terletak di dalam kromosom, dan kromosom terletak di dalam inti sel. Gen diturunkan dari induk kepada keturunannya. Kromosom. Kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Di dalam sel tubuh, kromosom berpasangan dengan pasangannya disebut dengan kromosom homolog. Keadaan ini disebut dengan diploid atau 2N. Kromosom homolog memiliki bentuk, fungsi, dan komposisi yang sama. Di dalam sel kelamin, kromosom yang tidak berpasangan disebut dengan kromosom haploid. Baiklah, ini adalah gambar dari benang-benang kromosom. Dan yang di sebelah kanan adalah gambar dari kromosom haploid. Di sebelahnya yakni gambar dari kromosom diploid. Jadi kalau diploid memiliki dua lengan yang saling berpasangan. Sedangkan haploid cuma memiliki satu lengan. Baiklah, ini adalah bentuk dari kromosom. Kromosom terdiri atas dua bagian, yakni kepala dan lengan kromosom. Kepala kromosom disebut dengan sentromer, terletak di tengah-tengah anak-anak. Sedangkan lengan kromosom disebut dengan lokus, merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Jadi yang itu lengannya yang panjang, dua berpasangan atas dan bawah. Baiklah, ini adalah bentuk-bentuk dari kromosom. Terdapat bentuk metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, telosentrik. Bentuk-bentuk ini berdasarkan letak dari sentromernya anak-anak. Dan juga berdasarkan lengannya. Tipe kromosom terbagi menjadi dua, yakni kromosom tubuh, autosom, dan kromosom kelamin atau disebut gonosom. Kromosom tubuh adalah kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh, sedangkan kromosom kelamin adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin pada suatu individu, jantan atau betina, atau pada manusia atau wanita. Contohnya yakni, pada manusia jumlah kromosom pada sel tubuh sebanyak 46 kromosom, atau bisa kita tulis 23 pasang. Sedangkan pada sel kelaminnya, sperma atau ovum, terdapat 23 kromosom. Ini adalah hukum Mendel, karena yang menemukan adalah Bapak Mendel. Hukum yang pertama yakni hukum segregasi secara bebas. Dalam proses pembentukan sel kelamin, gametogenesis, gen akan berpisah dari pasangannya. Sedangkan hukum yang kedua, hukum asortasi secara bebas. Dalam proses fertilisasi, gen dari induk jantan akan berpasangan dengan gen dari induk betina secara bebas. Ketentuan pada pewarisan sifat yakni yang pertama, satu sifat dikendalikan oleh sepasang gen. Yang kedua, di dalam sel tubuh, gen akan berpasangan dengan pasangannya. Yang ketiga, gen dominan adalah gen yang sifatnya selalu tampak, disimbolkan dengan huruf besar. Sedangkan gen resesif, gen yang sifatnya akan tertutup bila berada dengan gen dominan, disimbolkan dengan huruf kecil. Baiklah, ini adalah istilah-istilah dalam genetika. P besar, yakni parental atau kita sebut induk atau orang tua. F besar, filial atau kita sebut dengan anak atau keturunan. G besar, gamet atau disebut sel kelamin.
Genotip, susunan gen di dalam tubuh, disimbolkan dengan huruf, yakni sifat yang tidak tampak dari luar. Fenotip, sifat yang nampak dari luar. Dominan, sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunan. Resesif, sifat yang lebih sedikit atau lemah yang muncul pada keturunan. Intermediate, sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Homozigot, individu yang memiliki pasangan gen yang sama persis. Dominan semua atau resesif semua bisa disimbolkan dengan huruf besar semua, MM besar, HH besar, atau M kecil, H kecil, H kecil. Sedangkan heterozigot, individu yang memiliki pasangan gen yang berbeda, satu dominan dan satu resesif, yakni contohnya H besar, H kecil, K besar, K kecil, dan lain-lain. Keturunan atau generasi pertama disebut F1 dan keturunan atau generasi kedua disebut F2. Persilangan atau hibrida dibagi menjadi 4, yakni persilangan monohibrid, yang kedua persilangan dihibrid, yang ketiga adalah persilangan trihibrid, dan juga kita akan membahas tentang penyakit menurun pada manusia. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat yang berbeda, satu sifat yang beda. Contohnya yakni tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah, kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam, atau wanita berambut keriting kawin dengan laki-laki berambut lurus. Persilangan monohibrid bisa dibagi dengan persilangan monohibrid dominasi penuh. Merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak muncul. Baiklah, Ibu akan menjelaskan contoh persilangan monohibrid. Tanaman berbatang tinggi dominan dengan disimbolkan huruf T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah T kecil. Jika F1 disilangkan sesamanya, maka bagaimanakah perbandingan keturunannya pada F2? Baiklah, sekarang kita jawab. Parental P1, orang tuanya yakni tanaman batang tinggi disilangkan dengan tanaman batang rendah. Fenotipnya yakni tinggi dikali rendah. Genotip yakni sifat dengan simbol T besar dikali dengan T kecil. Kenapa T? Karena di sini yang dominan adalah tinggi. Jadi genotip yakni huruf yang diambil dari sifat dominannya. Dominannya tinggi, berarti huruf yang diambil yakni T, tinggi, T. Dominan kita simbolkan dengan huruf besar, T besar. Sedangkan lawannya tetap T, tapi disimbolkan dengan huruf kecil, T kecil. Gamet sel kelaminnya setengah dari genotip. Setengah dari T besar adalah T, setengah dari T kecil adalah T kecil. T besar dikali atau disilangkan T kecil menjadi keturunan yang pertama F1, T besar T kecil. Sifatnya yakni tinggi karena terdapat satu T besar dominan. Baiklah, kita akan menentukan P yang kedua, orang tua yang kedua, yakni tanaman batang tinggi dikali tanaman batang tinggi. Fenotipnya yakni tinggi dikali tinggi. Sedangkan genotipnya yakni seperti F1, T besar T kecil dikali T besar T kecil. Gametnya yakni T besar sama T kecil dikali T besar dan T kecil. Maka F2-nya bagaimana? F2 adalah keturunan kedua. Kita akan menentukan F2 dengan menggunakan tabel, yakni tabel dari gamet tadi. Ada T besar T kecil dan T besar T kecil. Jadi simbol betina, gamet betina yang mendatar ya, betina yang mendatar. T besar kita simbolkan dengan warna merah, T kecil hijau. Yang jantan menurun, T besar dan T kecil, sel kelamin jantan, T besar dan T kecil. Jadi tinggal disilangkan aja anak-anak. T besar yang merah kali
T besar yang merah juga. Jadi datar dikalikan yang menurun menjadi T besar T besar. T kecil kali T besar yang merah menjadi T besar T kecil. T besar mendatar dikali T kecil yang menurun menjadi T besar T kecil. T kecil yang mendatar dikali T kecil yang menurun menjadi T kecil T kecil. Sehingga bisa kita simpulkan keturunan kedua F2-nya yakni terdapat 4 anak. Dengan simbol genotipnya T besar T besar, T besar T kecil, T besar T kecil, dan T kecil T kecil. Dengan sifat fenotipnya yakni tinggi, 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 dan rendah. Di sini ada yang tanyakan. Dari 4 anak dari F2 tadi bisa kita tulis perbandingan genotipnya, yakni T besar dibanding T besar T kecil dibanding T kecil T kecil. T besar dan T besar terdapat 1 anak, T besar T kecil terdapat 2 anak, T kecil T kecil terdapat 1 anak. Sedangkan perbandingan fenotipnya adalah tinggi banding rendah. Tinggi yang T besar tadi tingginya cuma 1, yang T besar T kecil ada 2, yang rendah cuma ada 1 anak. Sehingga tinggi tambah tinggi 1 tambah 2 kita tambahkan 3. Sehingga perbandingan fenotipnya 3 banding 1. Sedangkan perbandingan genotipnya 1 banding 2 banding 1. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan IPA pada minggu ini tentang pewarisan sifat. Apabila terdapat kesulitan bisa langsung japri ke nomor WA Ibu. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.